menasehati dalam kebenaran dan saling menasehati dalam kesabaran. Baik, ini ada beberapa arahan ya nasoih min samahati Syekh, nasihat dari Syekh Al-Utsaimin bagi al-atibba, dokter tenaga kesehatan al-muqaddimil khidmah yang dia berkhidmah untuk kesehatan as-sihah. Jadi yang pertama, nasihat bagi kita semua, al-ikhlasun niyati lillahi ta'ala fi amalikum. Hendaklah kita semua ikhlas kepada Allah dalam amal. Ya, jadi apapun itu, nasihat yang pertama tentunya ikhlas. Kenapa demikian? Karena yang namanya ikhlas itu sangat sulit. Terkadang kita sudah ikhlas di tengah jalan, kita berubah niat kita ya. Di awal kita ikhlas belajar, kita ikhlas nutut ilmu, ya kita ikhlas pengen membantu pasien, tapi di tengah jalan kita bisa jadi tidak ikhlas ya. Kita mungkin karena pengen mengumpulkan harta, banyak-banyakan uang, ya yang sebenarnya mengumpulkan uang, mengumpulkan harta itu bukan masalah, tidak apa-apa. Tetapi yang jadi masalah apalah apabila itu sampai melalaikan akhirat kita, melalaikan tugas kita sebagai suami, sebagai istri, sebagai masyarakat, sebagai ayah, sebagai ibu, dan melalaikan tugas-tugas yang lain hanya karena menumpuk harta. Jadi ini ikhlasun niyati lillahi ta'ala fi amalikum. La min ajli antahsulu ala rotib awal mukafaah. Bukan semata-mata untuk mendapatkan rotib, gaji dan mukafaah, balasan, waljah dan kedudukan. Ya, jadi apapun itu sebenarnya di dunia ini ya kita tujuannya adalah akhirat. Ya, sebagaimana dalam firman Allah di ayat Al-Qur'an, wa batagi fima ataqallahu darul akhirah. Ya, carilah bagian kalian berupa apa? Darul akhirah, berupa akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunia. Janganlah kalian lupa juga bagianmu di dunia. Jadi dari ayat ini disebutkan hukum asal kita hidup di dunia ini apapun itu semua tujuannya orientasinya untuk akhirat ya. Jadi tujuannya semuanya untuk akhirat. Karena akhirat adalah kehidupan kita yang abadi selama-lamanya nanti. Ya, adapun kalau dunia tetap kita cari wala tansa nasibaka minad dunia, jangan lupa kalian hidup di dunia, kalian butuh uang, butuh gaji, butuh kedudukan. Ya, jadi kita berimbang tengah-tengah ya. Kita tengah-tengah, kita juga cari harta, kita butuh ya, kita butuh kedudukan biar kita memiliki kehormatan ya, tidak diremehkan, kita juga butuh, tetapi jangan sampai lupa semua itu tujuannya untuk akhirat, tujuannya untuk mendapatkan ridho Allah ya, bukan semata-mata untuk saling berbangga, saling sombong dan sebagainya ya. Dan kita pun di dunia kesehatan mungkin perlu kita saling mengingatkan tentang hal ini. Kita lanjutkan nasihat beliau. Walakin min ajli antar faal alam. Ya, tapi tujuannya adalah untuk menghilangkan rasa sakit. Ya, menghilangkan berbagai macam penyakit wal amrod dan penyakit bi qadrillah. Tentunya dengan qadarillah, dengan takdir dari Allah Azza wa Jalla. Ya, dan kita yakin ini semuanya dengan takdir Allah. Ala aidikum wal ihsan ila wa ala aidikum, melalui tangan kita. Ya, jadi kita tujuannya untuk mengangkat penyakit, menghilangkan, menyembuhkan penyakit tentunya dengan takdir Allah melalui ala aidikum, melalui wasilah tangan kita ya, melalui kita. Jadi kita ini salah satu wasilahnya adalah tenaga kesehatan, karena kalau kita kembali kepada akidah yang menyembuhkan Allah, makanya Nabi Ibrahim dalam ayat yang lain itu berkata eh, fa idza maritu fahuwa yashfin. Ya, Nabi Ibrahim mengatakan kalau aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Nah, sehingga menyembuhkan Allah, tetapi wasilahnya adalah tenaga kesehatan. Ya, mengapa kita diingatkan seperti ini? Supaya kita tidak sombong mungkin ya. Kita tidak sombong bahwasanya pasien sembuh itu karena takdir Allah, sedangkan kita sebagai wasilah dan kita yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita jangan sampai
sombong jadinya ya, kita pasiennya banyak, kemudian banyak yang merujuk ke kita, banyak yang sembuh melalui istilah kita, kemudian kita merasa sombong, ya, kemudian merendahkan yang lain. Kemudian wal ihsanu ila haula alladziina tadawaw nahum. Ya, kemudian kita berbuat baik kepada orang-orang yang kita sudah obati. Ya, jadi berbuat baik kepada pasien, ya, karena kadang-kadang bisa jadi juga ya apa namanya sebagian memperlakukan mungkin kurang kurang baik dan sebagainya. Wabil ikhlas niyati yakunu asrul amali jayyidan. Dengan niat yang ikhlas, maka yang namanya amal itu pasti akan bagus. Wal aksu kadzalika dan kebalikannya demikian. Ya, jadi intinya adalah semuanya harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat yang pertama buat kita tenaga kesehatan. Ya, dan tentunya eh, kita berusaha kenapa semuanya itu pasti ada niat ikhlas ya karena memang ini yang paling sulit ya. Ya, betapa banyak kita itu dulu belajar kedokteran, masuk fakultas kedokteran, ya, atau masuk fakultas kesehatan itu kita bertekad ya pengen jadi dokter yang baik, pengen jadi perawat yang baik, ya pengen belajar membantu pasien, ya. Tetapi setelah itu kita berubah ya semuanya berubah, cari harta saja, ya kemudian orientasinya harta, orientasinya kedudukan dan sebagainya. Dan ini mengingatkan kita kepada nasihat dari Sufyan Ats-Tsauri. Beliau mengatakan, "Ma'alajtu syai'an asyadda alayya min niyati." Tidaklah aku mengobati sesuatu yang paling berat, yaitu siapa? Yaitu apa? Niatku. Jadi beliau menggunakan kata-kata alajtu mu'alajah, yaitu mengobati. Jadi beliau mengatakan mengobati yang paling berat itu bukan penyakit, bukan ini, bukan itu, tapi yang paling berat itu adalah mengobati niatku. Ya, niatku ini yang paling susah diobati. Ya, seperti itu. Ya, dan tentunya kita juga perlu benar-benar meluruskan niat kita karena bidang kesehatan salah satu yang memiliki potensi yang banyak ya. Ya, memiliki potensi yang banyak dan banyak mendapatkan atensi dari masyarakat ya. Betapa banyak orang pengen masuk ya, pengen masuk fakultas kedokteran, pengen jadi tenaga kesehatan karena bermanfaat seperti itu ya. Baik. Kita lanjutkan nasihat beliau yang kedua, kita bacakan kembali ya. Kemudian yang kedua, antahrisu ala tazkiril insadil marid atau bata wala istighfar. Ya, dan kita juga sebagai tenaga kesehatan hendaknya kita bersemangat nih. Semangat mengingatkan orang yang sakit, kita ingatkan untuk taubat, istighfar, ya, wa kasrati dzikri wa Qur'anil karim dan berbanyak zikir dan membaca Al-Qur'an. Ya, jadi kita eh, gunakan kesempatan untuk berdakwah ya. Kita saling ingatkan ya karenanya orang sakit itu sebenarnya paling butuh yang namanya masukan ya, paling butuh yang namanya nasihat ya orang sakit. Ya, kenapa? Karena ya kita sama-sama paham psikologinya orang sakit ya. Apalagi orang sakitnya itu sakit parah, kena kanker ya, kemudian cuci ginjal ya. Itu mereka berada dalam titik nadir terendah dalam kehidupan. Ya, dan mereka itu sangat mudah menerima semua masukan, semua perkataan. Ya, salah satunya adalah nasihat supaya mengingatkan kembali kepada Allah, kembali kepada kehidupan akhirat. Ya, ini semua ada hikmahnya. Nah, sebenarnya kita bisa ya, kita bisa mengingatkan ya, mengingatkan para orang-orang yang sakit. Kadang-kadang kita lupa ya, kita hanya fokus mengobati badannya saja. Kita harus ingatkan ya supaya sabar, ya supaya bertobat, istighfar. Kita ingatkan bahwasanya ya semoga ini menjadi penghapus dosa. Ya, ma yusi sebagaimana dalam hadis disebutkan ma yusibul muslimu min wasabin wala nasabin wala hamin wala adzan wala azan hatta syaukatu yishakuha illa kafarallahu biha min hatayah. Sebagaimana dalam hadis disebutkan tidaklah seorang muslim ditimpa
ditimpa kelelahan, penyakit, kesedihan, kegundahan, kemudian rasa cemas, ya, kemudian juga mendapatkan gangguan, ya, sampai-sampai musibah seperti eh, duri yang menusuk kakinya, itu semua akan menghapuskan dosa. Ya, jarang sekali ya, makanya apa namanya? Padahal sebenarnya metode, ya, metode pendekatan spiritual gitu kepada pasien yang sakit itu lebih efektif, ya, pendekatan spiritual terhadap pasien yang sakit lebih bagus ya. Kenapa? Karena bisa jadi mereka itu sakit karena bisa juga pikiran tidak tenang, ya, tidak terima takdir Allah. Ya, jadi kalau orang sakit di zaman sekarang bukan hanya fisiknya tapi psikisnya juga. Coba saja misalnya kita sakit 1 pekan misalnya, ya. Sakit 1 pekan, maka kita bukan hanya memikirkan sakit 1 pekan, tapi kita pikirkan pekerjaan menumpuk, pekerjaan tertunda, susah seperti ini, susah itu, dan sebagainya. Jadi psikisnya juga terganggu. Ya, apalagi yang terkena kanker, yang sakit parah, itu seolah-olah masa depan hancur, suram, dan sebagainya. Tapi kalau kita ingatkan mereka semua dengan ini takdir Allah, ya, kita semua akan kembali kepada Allah. Ya, sebagaimana Allah berfirman, wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Takutlah kepada hari, takutlah kita kepada hari nanti kita semua turja'una fihi ilallah. Kita semua akan dikembalikan kepada Allah dan kita akan mempertanggungjawabkan semuanya. Nah, kalau kita ingatkan itu kepada teman-teman yang sakit, pasien, mungkin mereka bisa lebih tenang. Apalagi disebutkan kasratus zikr, ya, banyak zikir kepada Allah. Mungkin mudah-mudahan mereka lebih tenang, ya. Sebagaimana firman Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan mengingat kepada Allah, hati akan tenang. Demikian juga wal Qur'anil Karim, ya, qiraatil Qur'an, ya, membaca Al-Qur'an, ya. Mengapa demikian? Karena membaca Al-Quran, ya, bisa menjadi penyebab kesembuhan. Ya, kadang-kadang kita lupa di sini ya. Pasien-pasien Muslim, ya, ya, yang dilakukan ya hanya mengeluh, kemudian apa namanya, nonton, kemudian buka sosial media, yang itu bisa jadi membuat apa namanya, sakitnya bertambah ya. Coba aja misalnya buka sosial media, tiba-tiba lewat jalan-jalan, kopi ini kopi viral, makanan viral, sedangkan dia sedang terbaring lemah. Dia malah apa, malah makin gak terima, kok saya sakit nih, seperti itu ya. Ya, tetapi kalau kita ingatkan supaya ya tetap ada gitu ya. Ya, walaupun nggak masalah juga sebenarnya ya, hiburan-hiburan tuh tidak masalah. Orang sakit kita kasih hiburan. Ya boleh, hiburan-hiburan mubah seperti itu boleh. Tapi jangan lupa ya tadi zikir, kemudian membaca Al-Quran, qiraatul Quran. Jangan lupa ya, apalagi baca Al-Quran. Kadang-kadang ini yang lalai kita ya. Kita lalai semuanya. Ya, harusnya sebagai Muslim kita banyak mengingatkan akan Al-Quran. Ya, qiraatul Quran. Ya, sebagaimana dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran sebagai syifa, sebagai penyembuh dan rahmat bagi semesta alam. Harusnya bisa ya, seperti itu. Kemudian zikir-zikir yang lain banyak. Nah, salah satu contohnya disampaikan oleh beliau di sini, wala siyama hatani kalimatani lati qala fiha Rasulullah SAW. Contohnya adalah lebih-lebih ada 2 kalimat yang diajarkan oleh Nabi SAW bagi orang yang sakit, berzikir diajarkan. Kalimat itu apa? Kalimatnya adalah sebagaimana hadis Nabi di sini, ya, kalimatani khafifatani ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman. Nah, ini ada 2 kalimat yang itu ringan ala lisan, khafifatani ala lisan. Kalimatnya itu ringan di lisan dan bagi orang sakit
mungkin bisa jadi tangan lumpuh, badan berat, kepala berat ya. Tapi lisannya bisa jadi masih ringan ya. Jadi kalimatan yang khafifatan ya ala lisan. Kemudian sakilatan fil mizan, tapi dua kalimat ini sangat berat di mizan. Habibatan ila Rahman, dan kalimat ini dicintai oleh Allah Ar-Rahman. Apa saja kalimat tersebut? Yaitu Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim. Ya, ini cuma ringan banget ya. Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim. Ya, segala puji bagi Allah, dan pujian baginya, dan dan subhanallah, maha suci Allah, al-azim ya, yang maha agung, ya maha besar ya. Ini dua kalimat yang kita juga harusnya melakukan sebenarnya ya, minimal pernah lah ya, kita lakukan, kita ajarkan. Dan masih banyak lagi ya zikir-zikir yang sudah selayaknya tenaga kesehatan itu hafal sebenarnya ya. Kita hafal ya, tenaga kesehatan, zikir-zikir kesembuhan ya. Contohnya misalnya Allahumma rabbin nas adhibil ba's ishfi anta syafi la shifaa illa shifauk shifaan la yughadiru saqama. Ya Allahumma rabbin nas, ya Allah, Robnya manusia, ishfi ya, sembuhkanlah, anta syafi, engkau yang maha penyembuh, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan dari engkau, dan kalau engkau memberikan kesembuhan, la yugadiru, dia tidak akan meninggalkan rasa sakit ya. Nah, ini ya, jadi sudah selayaknya kita sebagai tenaga kesehatan, kita hafal hadis-hadis banyak sekali ya. Tuhurun la ba'sa tuhurun insya Allah, tidak mengapa, semoga menjadi kesembuhan ya, dan menjadi pensucian dosa, pembersih gitu. Ya, masih banyak yang lain-lainnya, doa-doa kesembuhan. Contohnya doa-doa ruqyah juga bisa kita ajarkan. Bismillah urqika dan sebagainya, dengan nama Allah aku meruqyah engkau. Ya, dan sebagainya, doa-doa yang lain. Ya. Kemudian kita lanjutkan, wal maridu la yatakallafa wa lan yashqa alaihi. Ya, dan yang namanya yang orang sakit itu eh, tidak mendapatkan beban-beban. Ya, orang sakit itu tidak mendapatkan beban-beban, wala yashqa alaihi, dan tidak akan merasa berat begitu. Artinya mendapatkan beban-beban sebagaimana orang yang sehat. Wa yaqulu hadza, maka kita wa yaqulu hadza fawajjihu ila yastagila al-waqt. Ya. Dan kita kita katakan ucapan-ucapan ini eh, kepada mereka bahwasanya yang namanya orang yang namanya orang sakit itu tidak mendapatkan beban-beban yang berat ya, tidak mendapatkan beban-beban yang sulit, bahkan dapat keringanan. Kita jelaskan ya, ini kemudahan dari Allah ya, dan hendaklah kita arahkan mereka supaya menggunakan waktu sebaik mungkin ya. Jadi kalau kita orang yang sehat, mungkin kita apa ya, kita waktu kita banyak untuk ini, untuk itu dan sebagainya. Tapi kalau orang yang sakit, waktunya lebih banyak ya. Umumnya ya, dia terbaring dan sebagainya. Nah, itu digunakan untuk ya, untuk jangan lupa, boleh memang hiburan ya, ngobrol-ngobrol ya, nonton suatu hal yang mubah itu nggak apa-apa, boleh sebenarnya. Tapi jangan sampai lupa tadi ya, zikirnya, apanya dan sebagainya. Padahal ini kesempatan mengingat Allah, dan salah satu tempat mustajabnya doa itu adalah ketika seseorang dalam keadaan lemah. Ya, jadi dalam keadaan lemah. Ini salah satu tempat mustajabnya doa ketika seseorang itu dalam keadaan lemah kemudian minta kepada Allah. Ya, sebagaimana dalam hadis disebutkan, ya asa akbara yamuddu yadaihi ila sama. Jadi ada orang yang dia itu dia lemah, rambutnya acak-acakan, kemudian kemudian dia berdebu, menunjukkan orang ini lemah, ya mudu yadaihi ila sama, kemudian dia mengangkat tangannya ke langit. Menunjukkan dia ini lemah gitu. Dan ini salah satu tempat mustajab. Nah, ini kita sampaikan kepada pasien
Ya, banyak-banyak berdoa, berzikir. Ya, kenapa? Karena salah satu tempat mustajab doa adalah ketika seorang dalam keadaan lemah, papa, kemudian dia meminta kepada Allah, ini lebih mustajab. Ya, dibandingkan yang sehat kemudian ya, yang sehat mungkin merasa bangga, merasa sombong, dan sebagainya seperti itu. Ya, oke. Ya, kita lanjutkan kemudian ya nasihat yang ketiga dari apa namanya dari nasihat beliau ini. Yang ketiga, usikum antusu al marta idza kanu fi ghuratin wahidah. Ya, dan juga nasihat supaya kalian mengarahkan pasien kalau mereka berada dalam satu ruangan bi alla yu'ziya ba'dhum ba'dhan. Jangan sampai saling mengganggu. Ya, jadi ini biasanya mungkin di kelas 2, kelas 3, kelas 4 ya, satu ruangan ada berapa pasien. Hanya dipisahkan oleh sekat gitu ya, sekat aja atau kain dan sebagainya. Fa'inna ba'dul marda qad yu'zi al-akharin. Karena sebagian yang sakit itu ganggu yang lain. Nah, ternyata beliau tahu ya. Sebagian sakit ganggu yang lain. Imma bistima'in musajjalin aw radio. Bisa jadi dengan mendengar rekaman atau radio. Ya, ini di zaman beliau mungkin ya. Nah, sekarang itu yaitu ini apa buka buka TikTok, buka Instagram gitu ya. Tapi suaranya kenceng banget. Jadi pasiennya, keluarganya buka TikTok, buka radio, ya buka TikTok, buka Instagram gitu ya. Itu sampai kedengeran di kamar sebelah ataupun di sekat sebelah gitu. Ini jangan sampai ya, bahkan keluarga pasien ya, bahkan sekarang kejadian di saya sendiri pernah dengar ya di poli, ya tempat ngantri, tempat apa di rumah sakit yang harusnya butuh ketenangan. Nah, ini apa nonton TikTok, nonton Instagram itu suaranya kenceng banget ya, dan suaranya ini lagi ya lagu-lagu apa dan sebagainya ya, tren-tren TikTok itu kan cukup mengganggu ya. Nah, ini mungkin solusinya kita membuat aturan gitu ya, membuat aturan di mana-mana itu tidak boleh apa mengeraskan suara handphone ya, terutama sedang nonton Reels, TikTok, Instagram ya, itu kita buat aturan ya, atau kalau mau dengar silahkan pakai earphone atau pakai headset dan sebagainya. Ya, wa idza kana hadza mamnu'an farubbama yu'zi min man ma'ahu bi qiraatil Qur'an. Ya, demikian juga bisa mengganggu yang lain. Ya, ya bisa nggak ya. Begitu juga dengan baca Al-Quran, kalau bisa suaranya lirih, jangan kenceng-kenceng ya. Eh, jangan sampai mengganggu yang lain seperti itu. Ya, nah maksud Nabi SAW, Nabi pun memperingatkan kita baca Al-Quran, kita pun jangan sampai terlalu mengeraskan suara, karena bisa mengganggu yang lain. Ya, karena yang lain juga butuh konsentrasi, ya, dia juga butuh kerja. Sedangkan ketika kita dibacakan Al-Quran, kita harus mendengar. Fa'idha quri'tal Qur'ana fastami'u lah. Kalau dibacakan Al-Quran, maka kalian hendak mendengar, hendaklah mendengarkan. Ya, kemudian Nabi SAW menyebutkan hadis ya bahwasanya eh, Nabi SAW pernah berkata kepada sebagian sahabat yang yarfa'u sautahu alal akharin wa hum yusallun. Ya, sebagian sahabat itu mengangkat suaranya dalam keadaan sholat. La yu'ziyanna ba'dukum ba'dun fil qiraah. Janganlah kalian mengganggu sebagian kalian dengan yang lain dalam bacaan Al-Quran. Nah, beliau pun mengatakan demikian. Artinya, kalau saja bacaan Al-Quran, ya kita keraskan bacaan Al-Quran, kemudian bisa mengganggu yang lain karena dia tidak punya niat untuk mendengarkan. Ya, dia mungkin fokus yang lain gitu. Ya, silakan baca Al-Quran tapi jangan keras-keras. Nah, kalau Al-Quran saja begitu, apalagi yang lain. Ya, apalagi Reels, TikTok, ya, kemudian apa namanya, yang lain-lain ini tentu apa namanya akan sangat mengganggu. Seperti itu. Ya, kita masuk kemudian nasihat beliau yang keempat. Idza qudira anna ahadal marada hadara ajaluhu. Nah, apabila qudira ditakdirkan salah satu pasien itu hadara ajaluhu, dia sedang akan wafat.
Ya, dalam ini sedang apa? Hadro ajal, hadro maut. Ya, dia sedang dalam keadaan kritis mungkin ya, dia akan wafat. Ya, sedang kritis wafat, maka fal matlubu minkum antulakinuhu syahadah. Hendaklah kita talkin. Ya, kita talkin dia dengan la ilaha illallah. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinlah orang yang hendak akan wafat di antara kalian dengan la ilaha illallah. Ya, nah tetapi di sini kita perlu meluruskan mungkin ya cara talkin yang lebih tepat. Ya, cara talkin yang tepat gitu ya. Karena sebagian praktek talkin itu kadang-kadang kurang tepat gitu ya. Ya, contohnya misalnya saya pernah apa namanya dipanggil ya, dipanggil sedang jaga UGD. Ini berapa kali kejadian, bukan sekali. Sedang jaga UGD dipanggil ke ruangan, ini karena pasiennya kritis gitu ya. Begitu sampai ruangan ternyata itu keluarga itu sudah ramai sekali ya. Ada yang teriak la ilaha illallah gitu ya. Jadi dia sambil ucapkan la ilaha illallah berulang-ulang. Sebagian lagi ada yang istighfar gitu. Tapi suaranya kenceng-kenceng tapi. Nah, mereka mentalkinnya dengan ucapan la ilaha illallah dengan suara keras rame-rame berulang-ulang. Nah, tentu ini kurang tepat. Bagaimana yang tepat? Kita lihat penjelasan beliau walakin atalkina yakunu birif. Karena yang namanya talqin itu dengan lemah lembut, pelan-pelan malah. Fahal taqulu lahu ya fulan qul la ilallah li ajlika qad hadar ya. Apakah kita katakan ya wahai fulan bilang la ilallah seperti itu? Tentu tidak. Walakin yumkinu an tadhkurullaha indahu. Jadi kita cara talqin adalah kita ingatkan Allah, ucapkan ini berada di sisinya. Ya, faida zakartallaha indahu tadhkur. Jadi kalau dia kita sebutkan Allah, maka dia akan ingat. Ya, naam, in kana kafiran taqulu lahu la qul la ilaha illallah. Ya, demikian juga sebenarnya kalau kita punya kesempatan untuk orang yang non muslim, kita juga bisa kesempatan untuk berdakwah. Sebagaimana qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li ammihi Abi Thalib. Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada pamannya Abu Thalib hina hadratul wafah. Ketika dia akan wafat. Ya ammi kulla ilaha illallah kalimatan uhaju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah dan yang kalimat ini aku akan berhujah di depan Allah untuk membelamu. Demikian juga qula lil gulamil yahud dengan juga dengan seorang anak Yahudi fil Madinah qad aadahun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam punya tetangga Yahudi di Madinah. Ya, dan anaknya dia punya anak. Anaknya ini kerja sama Nabi ya, yang menunjukkan kita agama Islam agama yang samhah. Ya, kita boleh bermuamalah dengan orang non-muslim sekalipun, yang penting baik, boleh. Ya, kemudian ketika dia sakit, anak ini, Nabi pun menjenguknya. Ya, kemudian dia pun dan Nabi SAW Islam. Kemudian Nabi SAW pun menawarkan kepada gulam tersebut Islam. Ya, dalam keadaan sakit atau hendak wafat. Ya, kemudian fatal gulamu ila abihi. Kemudian anak tersebut itu menoleh kepada bapaknya, ka'annahu yasta'zinuhu. Dia minta izin ke bapaknya. Nah, kemudian bapaknya mengatakan, Ati Abul Qasim, ikutilah Abul Qasim, yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'aslam, kemudian dia masuk Islam. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak Nabi yang sangat bagus kepada anak Yahudi ini. Gulam itu artinya masih kecil ya, yang baru balik, ya, seperti itu. Kemudian dia masuk Islam, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak tersebut dari api neraka. Dan ini menunjukkan bahwasanya kita bisa juga mentalkinkan ini apabila memungkinkan. Nah, tapi yang penting itu adalah cara talqin yang benar, ya. Cara talqin yang benar, yaitu bagaimana caranya? Cara talqin yang benar adalah eh, kita baik-baik ya, kita jangan teriak-teriak, kita berada di sisinya, kemudian kita bimbing baik-baik, ya, bimbing baik-baik, ya, misalnya bapak ibu gitu ya, ucapkan la ilaha illallah. Nah, ketika dia mengucapkan la ilaha illallah sudah cukup, ya, kita sudah cukup, ya, nggak usah ini lagi ya, nggak usah apa namanya
kita ajak ngomong lagi, biarkan tenang. Kita ingatkan kepada Allah supaya dia zikir. Nah, kemudian ketika dia ngomong lagi, ya misalnya dia ngeluh dia apa, maka kita talkinkan lagi la ilaha illallah. Jadi sampai akhir ucapannya itu la ilaha illallah. Begitu seterusnya. Setiap dia ngomong talkinkan lagi. Sehingga ucapan terakhirnya la ilaha illallah. Inilah yang dimaksud dengan hadis mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya itu adalah la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Yaitu maksud dari talqin. Jadi talqin begitu ya, bukan diulang-ulang berkali-kali, tapi cukup sekali. Ketika dia sudah ucapkan, kita biarkan dia tenang, zikir, ya. Kemudian ketika dia mengucapkan apa gitu lagi ya, dia ngeluh dia apa, talqin lagi. Jadi sampai ucapan terakhirnya la ilaha illallah. Itu hakikat dari talqin seperti itu. Ya. Baik, mungkin untuk materi kita cukupkan dulu ya. Mungkin kita lebih perbanyak tanya jawab biar lebih efektif dan lebih interaktif mungkin ya insya Allah. Poin-poin selanjutnya kita lanjutkan di lain kesempatan mungkin ya. Saya kembalikan kepada host mungkin silakan. Baik, Alhamdulillah kita telah menyimak pemaparan yang bermanfaat dan juga menyejukkan dari Ustadz Rahanul Bahrain. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab kepada para peserta yang ingin bertanya bisa langsung menuliskan pertanyaannya di kolom chat atau jika ingin bertanya langsung kepada Ustadz bisa langsung saja raise hand. Baik, monggo kepada Bapak Ibu teman-teman semua saya persilakan. Izin Ustadz untuk membacakan pertanyaan. Eh, Sebagai tenaga kesehatan, tentu kita sering dihadapkan pada situasi di mana ada pasien yang datang ketika pada jam-jam sholat, Ustadz. Nah, sebagai tenaga kesehatan tentu kita juga harus wajib melayani pasien, namun juga sebagai seorang muslim juga kita harus menyegerakan sholat, Ustadz. Nah, karena hal itu terkadang juga kita sebagai nakes pada akhirnya sholat di akhir waktu. Jadi mohon pencerahan dan juga nasihatnya, Ustaz. Ya, kalau untuk sholat ya tentu sholat itu sudah ada waktunya. Kita usahakan sebisa mungkin sholat tepat waktu ya. Sebagaimana firman Allah, Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu bagi orang mukmin, bagi yang beriman itu ada waktu-waktunya. Nah, jadi kita lihat ya kalau memang itu tidak darurat, maka kita izin sama pasiennya. Pak, kita sholat dulu, Pak. Seperti itu. Ya, nggak apa-apa. Ya, tetapi kalau dia darurat seperti UGD, operasi dan sebagainya, itu ya nggak apa-apa. Ya, bahkan kita bisa menjamak sholat, tapi tidak boleh mengkosor. Ya, karena menjamak itu hak bagi orang yang punya hajat darurat, sedangkan kosor itu haknya orang yang safar saja. Ya, jadi boleh ya. Saya pun berapa kali kalau eh, dulu jaga poli, udah tinggalin langsung sama pasien Pak, izin Pak. Gitu ya. Tapi kalau jaga UGD berapa kali itu apa namanya terlambat ya, tapi masih waktunya. Kemudian dulu waktu zaman COVID masuk lab ini ya, masuk lab PCR menggunakan pakaian astronot ya itu atau APD level 3. Itu saya berapa kali jamaah sholat. Ya, karena di dalam bisa 6 jam, 8 jam di dalam ya nggak keluar-keluar habis itu. Ya, kita sampai apa lama sekali waktu itu ya. Uh, jadi boleh dijamaah. Mungkin demikian insya Allah. Baik, terima kasih, Ustaz. Eh, Baik, pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Mohon izin bertanya, Ustaz, zikir apa yang simpel dan sering dibaca oleh Rasulullah? Halo, Ustaz. Iya, zikir sangat banyak ya, simple. Contohnya tadi subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Kemudian zikir yang sering disebutkan Nabi juga adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kemudian kalau zikir dalam keadaan sulit, yang sering dibaca oleh Nabi adalah haukallah.
la haula wala quwata illa billah. Itu sering kita baca apa namanya ketika keadaan sulit. Dan ini juga bisa kita apa namanya kita ajarkan kepada beberapa pasien kita zikir ketika dalam keadaan sulit ya, yaitu hauqallah la haula wala quwata illa billah. Mungkin demikian insyaallah. Baik, saat ini sudah ada yang raise hand kepada Mas Hanifan. Monggo dipersilakan. Bismillah, semoga Ustadz dan keluarga senantiasa dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Afwan, izin bertanya Ustadz, terkait mungkin ini yang dialami oleh rata-rata nakes. Tatkala awal bulan kita menerima jaspel Ustadz. Nah, seringkali apa yang kita terima tidak sesuai dengan angan-angan. Kita merasa harusnya lebih dari ini dapatnya, tapi kok cuma segini. Nah, itu ahsanya kita bagaimana Ustadz? Apakah boleh kita melakukan cross-check ke manajemen ataukah lebih baik kita bersabar, kita serahkan semuanya kepada Allah, toh rezeki itu bukan hanya dari harta saja. Kemudian Ya, pertanyaan kedua, Afwan Ustadz, terkait organ eh, pasca operasi tindakan, misalnya amputasi, kemudian mastektomi, mame, perlakuannya nanti setelah dilakukan tindakan bagaimana Ustadz? Apakah perlu perlakuan khusus seperti jenazah harus dimandikan, disolatkan, dikafani atau cukup dikubur seperti biasa? Jazakallahu khair Ustadz. ya baik ya. Kalau tadi ya mungkin pertanyaan pertama ya Jaspel kadang-kadang merasa kurang ya memang ini dirasakan sebagian orang termasuk saya juga kadang-kadang merasa begitu. Lalu ketika kita merasa apa namanya kurang apa kita kemudian kita cross check apakah boleh meng-cross check? Jawabannya boleh. Ya bahkan sebenarnya kita diperintahkan sebenarnya ya kalau memang ada karena Nabi SAW bersabda a'ti kulla dzi haqqin haqqahu. Berikanlah kepada setiap orang yang berhak haknya masing-masing. Yaitu hadis Nabi SAW supaya memberikan hak kepada orang yang punya hak. Jadi kalau memang hak kita seperti itu, ya kita harus dapatkan dan orang juga harus juga menyerahkan. Ya, jadi kita boleh misalnya memeriksa, kemudian menuntut hak kita, kita tanya, kita cross check, bahkan diperintahkan sebenarnya karena kita harus menuntut hak kita ya, seperti itu. Ya, jangan membiarkan misalnya ada kecurangan itu nggak boleh juga gitu. Kita tuntut ya. Ya, jadi kita cross check boleh dok ya. Kita cross check, kita tanya hak kita, coba hitungannya jangan-jangan salah. Itu jadi malah diperintahkan sebagaimana hadis tadi Nabi SAW bersabda, "A'ti kulladzi haqqin haqqahu." Berikanlah setiap yang punya hak haknya tersebut. Kemudian kalau ada operasi, kemudian ada beberapa organ itu apakah dikubur atau di apa? Itu jawabannya tidak ada ritual khusus ya, cukup disimpan di bagian tertentu, dikubur atau apa udah cukup. Ya, contohnya ini ya, saya ada fatwa ulama saya terjemahkan, nanti saya share dulu ya. Eh, ya, contoh sebentar ya. Saya cari dulu ada fatwanya saya terjemahkan ya. Eh, jadi apa namanya kalau orang yang apa yang sudah dipotong tangannya ya, sebentar. Saya cari dulu. Ah, ini ya ada fatwa. Jadi kalau ada bagian tubuh yang dipotong, ya diapakan, diamput, ini terutama ini fatwanya kalau dia diamputasi. Ya. Nah, ini ada saya punya tulisan ya. Jadi diapakan anggota tubuh yang diamputasi ya, atau dipotong atau organ-organ yang lain tadi, misalnya ya mamai dan sebagainya. Nah, di sini ada contoh fatwanya, ma hukmu ya al-batru juz'in muayyanin minal insani zaid. Jadi apa hukum mengamputasi sebagian anggota tubuh yang lebih? Ya, kemudian apakah hal turma
ma'an nufayat, apakah dibuang di tempat pembuangan gitu, tempat pembuangan. Ya, maka ini jawaban beliau al-amru wasi, perkaranya lapang. Ya, falaisa laha hukmul insan, maka dia tidak berlaku sebagaimana hukum jasad manusia. Ya, jadi wala mani'a an tudi'a fi nafayat au tudfana fil ardi ihtiraman laha. Tidak apa-apa dibuang di tempat pembuangan atau dikubur. Ya, tapi beliau mengatakan hadza afdol, dikubur lebih baik, seperti itu. Ya, jadi katanya beliau tidak masalah ya mau dibuang di tempat pembuangan bersama tempat sisa-sisa jaringan, darah dan sebagainya itu nggak apa-apa. Tapi kalau mau dikubur juga nggak apa-apa, fahadha afdol. Kata beliau ini lebih baik. Ya, jadi perkaranya lapang dok insya Allah untuk terkait dengan sisa jasad tersebut ya. Baik, insya Allah sudah terjawab ya, Mas Hanifan. Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bismillah, semoga Ustadz dan keluarga senantiasa dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Afwan Ustadz, kami tertarik dengan ceramah pendek Ustadz yang mengatakan bahwasanya di kedokteran itu terkumpul berbagai macam fitnah. Fitnah jabatan, fitnah harta, fitnah popularitas, fitnah wanita. Apa yang bisa kami lakukan agar tetap istiqomah dalam menghadapi fitnah tersebut? Jazakallah khair. Monggo, Ustaz. Iya baik ya. Sebenarnya kalau kita bicara hampir semua pekerjaan ada ujiannya atau bahasa syariat ujian kan fitnah maksudnya ya. Jadi hampir semua ya, hampir semua pekerjaan ada. Nah, hanya saja di bagian kesehatan itu ya mungkin dia lebih apa ya, lebih terbuka lagi gitu ya. Contohnya misalnya ujian harta gitu ya. Anak kadang-kadang kita ya apalagi dokter spesialis ya. Ya termasuk saya juga itu kalau kita benar-benar pengen nyari uang itu bisa banget ya. Jadi tawaran praktek di mana-mana. Jadi tapi kadang konsekuensinya waktu kita habis ya. Waktu kita habis, kita juga lupa sebagai ayah, lupa sebagai suami, kita punya anak ya, kita punya kewajiban belajar agama. Waktu kita habis ya praktek terus gitu. Ya, gitu ya. Saya pun sampai menolak-menolak ya, menolak-menolak praktek ya supaya ada waktu untuk keluarga seperti itu. Demikian juga dengan jabatan ya, kadang-kadang bikin kita sombong nih ya. Ya, kita apa punya jabatan, jadi kita kadang-kadang meremehkan. Demikian juga ujian lawan jenis ya, ada nasihat juga di buku itu ya, di buku yang kita bahas itu di poin sekian. Kadang-kadang begitu ya, jaga malam bareng, ngobrol-ngobrol ya, apa gitu itu kan kadang-kadang membuka membuka perselingkuhan ya. Siapa yang tidak mau ya? Dan kita juga sama-sama tahu yang namanya perselingkuhan merusak rumah tangga ya. Harus rusak rumah tangga ya. Dan itu dimulai dari tadi mungkin jaga malam bareng, jaga bareng ya, ngobrol-ngobrol. Pertama sih ngobrolin tentang pasien, lama-lama ngobrolin tentang kehidupan, tentang masalah, curhat, ya akhirnya tertarik dan terjadi perselingkuhan seperti itu. Ya dan apa namanya dan mungkin kalau di kantor susah ya, tapi ini kan pas jaga bareng kan dikira ngobrol-ngobrolnya tuh dikira apa gitu ya, dikira jaga ngomongin pasien. Ya, jadi sebenarnya kalau bicara tentang ujian atau bahasa syariatnya fitnah itu semua tempat ada gitu ya. Cuma kita ya dapat paparan yang lebih seperti itu dan mungkin solusinya kita ya tetap kembali kepada agama, kita ngaji rutin, belajar agama rutin, ya kita secara berkala diingatkan tentang Allah dan hari akhir. Ya, mungkin demikian insya Allah. Baik, Ustaz. Izin ke pertanyaan selanjutnya. Eh, Mohon izin Ustadz, apakah bisa dijelaskan makna dan arti dari Subhanallah wa bihamdihi? Subhanallah wa bihamdihi. Apakah ada faedah-faedah tertentu, Ustaz? Iya, tadi disebutkan hadisnya adalah eh, kalimatani ya, khafifatani ala lisan, habibatani ila sakilatani fil mizan wa habibatani ila rahman. Dua kalimat yang ringan di timbangan dan dicintai Allah Rahman. Bihamdihi, kalau kita secara terjemah, Subhanallah wa bihamdihi, maha dan segala pujian bagi Allah Maha Suci. Ya, sebenarnya dua kalimat ini
pensucian Allah jam ya dari kesyirikan, ya dari kekurangan dan pujian bagi Allah dan pengagungan pengakuan atas kebesaran Allah. Ya, ini jadi itu makna dari hadis tersebut. Dan kalau kita jelaskan rinci, penjelasannya agak panjang ya. Ya, karena terkait dengan Maha Suci itu apa, dari kemudian pujian dalam pujiannya bagaimana, dan ini kembali kepada pelajaran asma wa sifat gitu. Ya, mungkin demikian insya Allah. Ya, Ustaz. Mohon izin bertanya Ustaz, bagaimana memberi arahan sholatnya pasien yang harus memakai pampers dan kateter? Jazakallah khairan Ustaz. Yang pakai kateter ya, Iya Ustaz. yang pakai apa namanya? Memakai pampers dan kateter Ustaz. Oh ya baik, kateter ya baik. Kalau pasien pakai kateter maka dia dapat keringanan, dapat uzur ya. Jadi dia sebenarnya kalau kita bilang dia kan bawa najis terus malah ya, bawa najis terus ya, bawa kotoran terus ya, sebenarnya nggak boleh, tidak sah. Nah, tetapi sebagian ulama itu mengkiaskan kateter ini dengan wanita yang istihadah. Istihadah ya. Wanita yang istihadah adalah wanita yang eh, keluar darah terus-menerus dari kemaluannya. Nah, dan sebagian ulama itu punya fikih darah yang keluar dari kubul dan dubul itu najis. Ini sebagian fikih ulama. Itu wanita yang istihadah, dia dikiaskan. Jadi yang tadi pakai kateter dikiaskan dengan wanita yang istihadah. Nah, bagaimana cara sholat pasien yang istihadah ini? Dia berwudu setiap kali sholat. Jadi dia berwudu tiap kali sholat dan dia memakai kain untuk menyumpal supaya nggak keluar. Nah, demikian juga dengan pasien yang pakai kateter, maka diperintahkan berwudu setiap kali sholat. Ya, kalau kesulitan bisa juga bertayamum, dan dia sudah tidak perlu disumpel lagi ya karena membawa kateter bag ya, seperti itu. Ya, mungkin itu mungkin insya Allah ya tentang kateter. Baik Ustaz. Izin membacakan pertanyaan selanjutnya Ustaz. Bismillah, mohon izin bertanya Ustaz. Eh, Bolehkah meninggalkan tempat kerja untuk mengikuti sholat berjamaah di masjid yang berjarak kurang lebih 100 meter di luar rumah sakit saat kondisi ruangan sedang tidak ada pasien? Dan apabila boleh, apakah diperbolehkan juga saat pulang dari masjid terkadang melakukan transaksi jual beli seperti mampir membeli cemilan? Jazakallah. Ustaz. Ya, baik ya. Ini semua mungkin kembali kepada aturan ya, kembali kepada aturan. Contohnya, apakah ada aturan boleh keluar dari tempat kerja apa tidak? Ya, kembali kepada aturan gitu. Kalau memang tidak ada atau luas, tidak apa-apa. Kita sholat ke masjid, masjid apa? Masjid di luar rumah sakit itu nggak apa-apa. Ya, kemudian kalaupun mampir beli apa beli ini itu nggak apa-apa ya, cuma sebentar ikutannya. Ya, tetapi kalau kita bicara secara apa? Secara fikih boleh ya sholat di masjid bahkan di musola. Ya boleh ya, asalkan berjamaah. Ya boleh kita sholat di masjid rumah sakit atau di musolanya itu boleh asalkan dilakukan secara berjamaah. Ya, tetapi kalau saya yakin setiap masjid, setiap rumah sakit pasti ada musolanya ya atau masjidnya, kita tetap sholat ke sana. Seperti itu. Ya, ya mungkin demikian soalnya. Ya. Baik, Ustaz. Bismillah, mohon izin bertanya, Ustadz, bagaimana hukum cairan sitologi atau sampel jaringan seperti jaringan biopsi, operasi, freskop, atau jaringan segar yang biasanya kami terima di lab patologi anatomi? Bila terkena pakaian, apakah najis dan boleh digunakan untuk sholat, atau apakah kita harus mengganti pakaian untuk sholat? Jazakumullah khair, Ustaz. Iya baik ya. Terkait dengan apa namanya cairan tersebut ya, misalnya kayak ada darah, nanah, cairan-cairan yang lainnya ya, cairan inflamasi itu kan dari darah ya. Maka ini kembali kepada perbedaan pendapat para ulama tentang darah manusia. Ya, sebagian ulama mengatakan darah manusia najis. Ya, darah manusia itu najis. Demikian juga nanah, nanah kan dari darah ya. Demikian juga sisa-sisa inflamasi
Ya, sisa-sisanya itu kan juga dari darah juga ya, karena mendatangkan dari apa? Dari serumnya, dari serum darah, dari plasma darah gitu. Ya, dan ulama ada yang mengatakan itu najis ya, sebagaimana ini saya share ya, saya share dulu tentang darah ya. Hmm, ya. Nah, ini ada tulisan saya tentang darah, ikhtilaf ulama tentang darah ya. Nah, jadi ada yang bilang darah manusia itu apa namanya, darah manusia najis ya. Oke, ini saya share ya. Oke, nah di sini tulisan saya ada tentang menggunakan plasma darah untuk kecantikan. Di sini saya bahas tentang hukum darah. Ya, bahas tentang hukum darah. Nah, ini ya, apakah darah manusia najis apa enggak gitu. Darah dan cairan-cairannya berarti kan. Nah, seperti itu, baik plasma darah, serumnya dan sebagainya, inflamasinya. Ini ada pendapat yang mengatakan najis ya. Nanti silakan baca di sini ya, mengatakan tentang najis. Ini Imam Nawawi Syafi'i ya. Imam Nawawi itu Syafi'i. Ya, beliau mengatakan adalah ilu ala najasatid dam mutadzahirah. Beliau mengatakan dalil-dalil tentang kenajisan darah itu jelas. Ya, demikian juga Imam Ahmad, mazhab Hanafi, Adam wal qaih indaka sawa. Apakah darah dan muntah itu bagaimana? Kata beliau, Adam lam yakhtalifin nas fihi. Adapun darah itu tidak diperselisihkan kenajisannya. Jadi Imam Nawawi, Imam Ahmad berpendapat darah itu najis. Tapi ada pendapat lain, darah nggak najis ya. Darah nggak najis, dan ini yang lebih kuat menurut saya pribadi. Ya, dengan berbagai macam dalil di sini. Ya, kalau sahabat sholat dalam keadaan luka, ya, kemudian juga riwayat-riwayat yang lain mengatakan tidak batal, darah itu tidak najis ya. Dan dalil yang paling mendukung adalah sucinya mayat manusia, jadi jasad manusia ya. Jadi manusia meninggal, jasadnya suci ya, karena manusia tuh dia suci hidup ataupun mati ya. Manusia itu dalam keadaan hidup mati dia suci. Nah, kalau saja jasad manusia yang udah mati, ya jasad ya, jasad manusia yang sudah wafat itu suci, apalagi yang hidup, gitu ya. Jadi dalilnya mayat ya manusia, jasadnya suci. Kita mandikan, kita apa ya, kita bersihkan itu apa namanya, tidak apa namanya, tidak ini ya, tidak najis, apalagi yang hidup. Nah, sehingga darah manusia, sehingga dari sini pendapat terkuat darah manusia itu suci. Nah, sehingga kalau kita ada cairan-cairan tadi ya, cairan ini, cairan itu, ya berasal dari manusia, maka saya berpendapat ikut pendapat ulama bahwasanya itu suci. Karena jasadnya manusia yang udah mati saja itu suci, apalagi yang masih hidup seperti itu. Ya, apalagi yang masih hidup seperti itu. Ya, mungkin demikian ya, insya Allah ya, seperti itu. Dan ini ada perbedaan pendapat ulama, jadi ya kita ya berlapang-lapang gitu ya, insya Allah dalam hal ini. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bismillah. Bagaimana jika ada seorang tenaga kesehatan yang beranggapan bahwa saya sudah sibuk merawat pasien, jadi cukuplah pahala saya dari sini saja, sehingga ia merasa tidak perlu untuk memperbanyak amal soleh lainnya. Ya, Eh, sebenarnya kita melakukan amal soleh itu tidak terbatas pada itu saja ya. Jadi kita diperintahkan untuk berlomba-lomba ya, bukan mencukupkan. Ya, contohnya Allah berfirman, "Falyatanafasil mutanafisun." Hendaklah berlomba-lomba orang yang berlomba-lomba. Ya, jadi kemudian juga dalam ayat yang lain lagi, wasabiku ila magfiratim rabbikum jannah. Bersegeralah, berlomba-lombalah sabiku dalam menuju ampunan dan ridho Allah. Nah, jadi kita diperintahkan berlomba-lomba ya, bukan untuk mencukupkan salah satu seperti itu. Ya, jadi kalau kalau bisa jangan satu aja ya, mencukupkan yang lain ya, seperti itu. Ya, mungkin demikian insya Allah. Baik, mungkin ini pertanyaan yang terakhir, Ustaz. Ya, insya Allah.
Bismillah, Afwan izin bertanya. Ustadz, Ana seorang dokter yang bekerja di rumah sakit pemerintah. Tiap tahun kami selalu dapat tawaran sponsorship dari farmasi. Bolehkah kami menerimanya, Ustadz? Dan bagaimana? Dan kemudian kami salurkan sebagai dana syubhat untuk pembangunan fasilitas umum. Jazakallah khair, Ustadz. Ini di rumah sakit pemerintah atau swasta? Nggak disebutkan, Ustadz. Ya, baik ya. Ini pembahasan yang panjang sebenarnya ya, pembahasan yang panjang tentang ini karena ada dua pembahasan di sini. Yang pertama tentang riswah menyuap, yang kedua tentang harta gulul seperti itu. Saya sampaikan kesimpulannya aja ya, insya Allah kita bahas next kesempatan. Jadi pertama kalau kita praktek pribadi ya, kalau kita praktek pribadi kemudian kita dapat hadiah dari rekanan farmasi, kita boleh menerima. Ya, kita boleh menerima asalkan persepan kita tidak berpengaruh. Ya, asalkan persepan kita tidak berpengaruh, artinya eh, kita berpengaruh. Ya, jadi kita terima hadiah boleh kalau untuk praktek pribadi. Yang kedua, kalau kita bekerja di rumah sakit swasta, maka kita dapat izin ya. Kita harus izin dulu kepada yang punya rumah sakit. Karena hakikat hadiah itu adalah karena kita sebagai umal di situ, ya, dalam hadis disebutkan hadayatul umal gulul. Hadiah kepada pekerja itu adalah harta gulul ya, harta yang gulul tuh terjemahnya harta yang kita bukan hak kita tapi kita ambil. Ya, ringkasnya gitu ya. Artinya nanti ada penjelasan lebih karena kita udah digaji ya. Ibaratnya kita kerja di suatu rumah sakit, kita udah digaji. Nah, ketika kita dikasih hadiah, maka yang berhak mendapat hadiah adalah yang punya usaha. Yang berhak dapat hadiah yang punya usaha. Adapun kita bekerja sudah digaji gitu ya. Kayak gitu. Nah, ini keedahnya. Jadi yang berhak kerja yang mendapat yang begitu juga dengan hadiah kepada guru, termasuk guru gitu ya, hadiah. Nah, sehingga kalau tapi apakah boleh kita terima? Boleh, asalkan yang punya usaha mengizinkan. Karena kita di situ sebagai pegawai. Jadi kalau di rumah sakit swasta, kita tinggal tanya kepada yang punya atau tanya dalam hal ini direkturnya mungkin ya, atau manajemen. Yang mereka adalah perwakilan dari pemilik usaha. Ya, kalau di rumah sakit swasta mereka membolehkan atau urfnya ya udah ambil aja gitu, silahkan diambil. Nah, yang jadi catatan adalah kalau kita kerja di rumah sakit negeri, yang punya negara gitu, yang punya negara, maka kita kembalikan kepada regulasi hadiah itu diapakan. Ya, dan kita tidak bisa cuma minta izin kepada direktur karena direktur bukan yang punya negara, ya, punya negara. Nah, jadi kita setahu saya itu ada peraturan ya, setahu saya sudah ada sekarang peraturannya. Saya apa ya nggak tahu yang terbaru bagaimana, apakah diserahkan ke manajemen, nanti manajemen akan mengatur untuk apa, untuk menyalurkan untuk apa ya, untuk ini ya, untuk seminar, untuk apa, untuk ini dan sebagainya. Ya setahu saya itu sudah ada aturan seperti itu. Mungkin demikian ringkasnya insya Allah. Ya. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Dr. Raihanul Bahrain MSc SPPK atas pemaparan dan juga jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah dilontarkan oleh para audiens. Semoga semua jawaban yang telah dijawab oleh Ustadz bisa memberikan pencerahan bagi kita semua dan tentunya juga menambah keilmuan dan meningkatkan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita tutup acara kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa untuk membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Alhamdulillah, demikian rangkaian kajian rutin kita pada siang hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Dr. Raihanul Bahrain atas pemaparannya. Semoga kajian kita di siang hari ini membawa manfaat dan penyemangat kita untuk terus menuntut ilmu dan juga memperbaiki diri. Saya ingatkan kembali kepada seluruh peserta bahwa kajian kita insya Allah akan rutin kita lakukan setiap 2 pekan sekali pada setiap bulannya. Baik, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Semoga kesalahan kita selalu
diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.